Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan bercerita sedikit yang insya Allah cerita ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Karena itu langsung saja saya bercerita. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang sangat kaya raya. Kerajaannya sangat besar, agung, tersohor kemana-mana. Sang raja sangatlah gagah dan tampan, tapi sayang umurnya sudah tua. Sang raja memiliki beberapa istri yang cantik-cantik, punya anak dan cucu yang sudah banyak. Walaupun sudah tua, sang raja masih kelihatan tampan, badannya tegap, tidak kelihatan umurnya sudah banyak. Lalu pada suatu malam sang raja tidur. Di dalam tidurnya sang raja bermimpi didatangi oleh sang malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil berkata kepada sang raja, "Sebentar lagi engkau sang raja harus menghadap kepada sang ilahi atau kepada sang pencipta, karena tugasmu di dunia ini sudah habis." Setelah itu sang malaikat pencabut nyawa pergi. Terbangunlah sang raja dari dalam tidurnya. Sang raja merasa takut, gemetar badannya. Sesudah itu sampai pagi, sang raja tidak bisa tidur kembali. Lalu pada esok harinya, sang raja mengumpulkan semua anggota keluarga, baik istri-istrinya maupun anak dan cucunya dikumpulkan dalam pasewakan agung. Setelah semua anggota keluarga terkumpul, akhirnya sang raja bercerita tentang mimpinya kepada semua anggota keluarganya. Dengan gemetar sang raja menceritakan tentang mimpinya yang dialami tadi malam. Semua anggota keluarga hanya tertunduk, menangis terseduh-seduh. Air matanya pada bercucuran. Tidak ada satupun yang berani mendongakkan kepalanya. Tidak ada yang berani berkata kepada sang raja sedikit pun. Akhirnya sang raja menyelam. Sang raja pun merasa takut. Saya pun merasa takut, saya pun gemetar seperti kalian. Tetapi saya ada satu permohonan kepada kalian semua, karena selama ini bahwa kamu semua terlalu cinta kepada saya, terlalu sayang kepada saya. Sang raja berkata begitu. Lalu kemudian sang raja bertanya,
Apakah di antara kalian ada yang mau menemaniku di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam sampai rasa ketakutanku di dalam kuburan itu hilang? Mendengar perkataan dari raja, semua anggota keluarga tetap tertunduk, tetap menangis terseduh-seduh, tidak ada yang mau menjawab. Selang beberapa waktu, akhirnya sang raja berkata lagi, "Di antara kalian, kalau ada yang mau menemani saya di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam, maka separuh kerajaan ini akan menjadi milikmu." Pertanyaan itu dilontarkan kepada siapapun, yaitu anggota keluarga itu tadi. Akan tetapi semua anggota keluarga tetap diam, tertunduk menangis, air matanya terus bercucuran. Tidak ada yang berani menjawab, tidak ada yang berani untuk memenuhi tantangan si raja itu, yaitu menemaninya di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam. Padahal sang raja mau memberikan separuh kerajaannya kepada siapa saja anggota keluarganya yang mau menemaninya. Ditunggu beberapa saat, tetap tidak ada satupun yang mau menemani raja di dalam kuburan. Hari besoknya, sang raja mengumpulkan para punggawa kerajaan, para kepala prajurit dikumpulkan di dalam pasewakan agung. Dia bertanya kepada para punggawa dan para prajurit itu, "Siapakah di antara kalian yang mau menemaniku di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam? Karena setelah itu saya sudah terbiasa di dalam kuburan sendiri." Para punggawa kerajaan tidak ada yang berani berkata, semua terdiam, hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, melirik teman-temannya. Tetap saja tidak ada yang mau menemani sang raja di dalam kuburan. Lalu sang raja berkata, "Siapapun di antara kalian," maksudnya kalian sang penggawa kerajaan dan juga kepala prajurit itu, "yang mau menemaniku di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam, maka separuh kerajaan ini beserta kekayaannya akan menjadi milik kamu." Akan tetapi di antara mereka tetap saja diam, tidak ada yang mau menjawab, apalagi untuk memenuhi tantangan dari raja mereka tersebut. Hari berganti hari, tetap saja tidak ada yang mau menerima tantangan sang raja. Akhirnya sang raja yang agung itu memerintahkan kepada para punggawa untuk membuat poster-poster yang ditancapkan di jalan-jalan sampai di jalan pelosok yang paling pelosok di negeri itu. Beberapa hari kemudian juga belumlah ada orang yang mau untuk menemani raja di dalam kuburan itu tersebut. Lalu sayembara itu terdengarlah sampai ke negeri sang raja itu yang paling pelosok. Di situ hiduplah satu keluarga yang sangat miskin.
Ada bapak, 4 anak yang masih kecil-kecil, dan ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Mendengar sayembara dari raja itu, akhirnya sang bapak dari keluarga itu yang pekerjaannya setiap harinya mencari kayu hutan untuk dijual untuk menyanggupi kebutuhan hidupnya. Mendengar sayembara dari raja itu, sang bapak dari keluarga itu menerima karena sudah merasa bosan hidup miskin selama ini. Lalu sang bapak itu datang ke kerajaan sambil membawa kapak menemui raja. Akhirnya di antara sang bapak itu sama sang raja berbicara, bernegosiasi. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa nanti setelah keluar menemani raja di dalam kuburan selama 40 hari 40 malam, maka separuh kerajaan beserta kekayaan ini akan menjadi milik si bapak itu. Setelah beberapa hari kemudian, sang raja pun wafat, lalu dimakamkan, dan si bapak yang memegang kapak itu juga dimakamkan dalam keadaan hidup di samping sang raja yang memang sudah wafat sebenarnya. Tapi sang bapak itu sebenarnya masih hidup. Dia dikubur di samping sang raja. Setelah beberapa saat yang memakamkan sang raja dan memendam sang bapak itu di samping sang raja pulang, akhirnya datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi yang aneh, malaikat itu datang bukan menanyai sang raja yang sebenarnya sudah meninggal, tetapi yang ditanyai malah si bapak yang memegang kapak itu. Sang malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada bapak itu, "Siapa Tuhan?" Bisa dijawab dengan jelas. "Siapa nabimu?" Bisa dijawab dengan jelas. "Apa kitabmu?" Bisa dijawab dengan benar dan jelas. Semua pertanyaan yang pada umumnya semua dijawab dengan jelas dan benar oleh si bapak itu. Lalu lama-kelamaan si malaikat itu bertanya, menanyakan masalah kapak yang dimiliki oleh bapak itu. Sang malaikat bertanya, "Dari mana kamu memperoleh kapak itu? Kamu beli, atau kamu minta, atau kamu gimana?" dan seterusnya. Kapak ini untuk apa dan sebagainya. Setiap hari yang ditanyakan malaikat itu hanya seputar kapak itu saja. Tapi lama-kelamaan sang bapak yang memegang kapak itu merasa pusing, merasa takut, gemetar. Karena apa? Karena sang malaikat terus menanyakan masalah kapak itu. Padahal cuma satu kapak. Sang bapak itu akhirnya berpikir dalam hati, alangkah beratnya kalau saya memiliki harta benda yang lain. Padahal cuma satu kapak saja. Sang malaikat bertanyanya sudah sangat menyulitkan, membingungkan, membuat kepala saya pusing. Lalu setelah 40 hari 40 malam masanya habis, sang bapak itu oleh kedua malaikat tetap ditanyai seputar kapak itu tadi. Karena terlalu pusingnya, terlalu sakitnya, terlalu tersiksanya,
Akhirnya sang bapak menjerit minta tolong. Terdengarlah sampai ke masyarakat. Lalu sang bapak itu dikeluarkan oleh warga dalam keadaan lemas, dalam keadaan pucat, dalam keadaan bingung. Lalu dibawa ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, anggota keluarga kerajaan memberikan separuh kerajaan itu tadi kepada bapak yang memegang kapak itu. Lalu sang bapak yang memegang kapak itu menolak. Jangankan separuh kerajaan, seandainya pihak kerajaan memberikan saya harta benda sedikit saja, saya juga tidak mau. Karena apa? Karena saya hanya punya kapak saja. Kedua malaikat Mungkar dan Nakir menanyai saya sampai membuat saya pusing, membuat saya sakit, membuat saya tersiksa. Ini bisa apalagi kalau nanti saya punya harta yang banyak, tentunya akan sangat menyulitkan. Kita sebagai umat Islam, umat manusia boleh memiliki harta benda yang banyak, akan tetapi harus tahu manfaat dan kegunaannya. Ini bisa menjadi renungan, bisa menjadikan kita introspeksi diri, yang intinya supaya kita nanti bisa selamat dunia sampai akhirat. Saya kira cerita saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.